Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Rubiana, S1 Teknik Elektronika Universitas Widyatama, Bandung. Saudara-saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda sekeluarga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan membahas pentingnya tata letak komponen untuk mengurangi gangguan dalam desain PCB. Mari kita akan mulai pembahasan. Ini adalah list pembahasan yang akan kita ulas. Ada latar belakang, ada tantangan yang akan dihadapi, teori 1, ada teori 2, strategi mitigasi, aplikasi tata letak, dan kesimpulan. Ya, kita mulai di latar belakang masalah. Di era perangkat elektronika modern, kita tidak lagi hanya berurusan dengan sirkuit DC sederhana. Dengan meningkatnya kecepatan clock dan kepadatan komponen, PCB kini bertindak lebih seperti sistem transmisi frekuensi tinggi. Adapun sifat parasit, jadi setiap jalur atau trace itu memiliki induktasi dan kapasitas parasit yang memicu adanya degradasi sinyal atau gangguan antar sinyal satu dengan sinyal lainnya. Nah, ada pula dampak tata letak yang buruk. Implementasi yang salah dalam penempatan komponen itu bisa menyebabkan gangguan langsung. Contohnya seperti crosstalk dan ada noise pada jalur daya. Nah, tujuannya dengan ini kita harus menggunakan optimasi tata letak sebagai strategi pencegahan utama berdasarkan prinsip elektromagnetis. Mari kita lanjut. Ya, tantangan desain modern. Nih, di sini ada integritas signal atau signal integrity. Menjaga kualitas sinyal tetap bersih saat berpindah antar komponen. Nah, yang dimaksud dengan signal integrity adalah atau integritas sinyal adalah ukuran kualitas sinyal listrik saat berpindah dari pengirim atau driver ke penerima ke receiver melalui jalur transmisi, yaitu di sini kita fokus pada jalur PCB. Itu tidak ada gangguan, tidak ada kotor sinyal. Jadi misalkan dari driver itu 0, maka yang diterima oleh receiver harus 0, dan bentuk sinyal yang diterima tegangan itu tanpa ada gangguan. Nah, selanjutnya ada integritas daya atau power integrity. Nah, ini sama halnya dengan signal. Power integrity ini adalah memastikan distribusi daya ke seluruh komponen itu dengan stabil dan noise-nya sangat kecil. Selanjutnya adalah compatibility electromagnetic atau electromagnetic compatibility, memastikan perangkat ini tidak mengganggu dan tidak terganggu dengan perangkat di sekitarnya. Karena dalam satu PCB itu pasti ada blok A, blok B, blok C menjadi sistem. Nah, sistem ini tidak boleh terganggu dan tidak boleh mengganggu perangkat lain. Itu namanya compatibility electromagnetic. Kita lanjut. Nih, teori 1 adalah meminimalisir loop arus. Nah, kita akan bahas hukum Kirchhoff 2 ya. Ini seperti di gambar kita lihat. Digunakan untuk menghitung arus setiap loop pada rangkaian kompleks dan harus rangkaian tertutup. Ingat ya. Prinsip jalur. Arus frekuensi tinggi akan memilih jalur dengan impedasi terendah dan jalur terpendek. Analoginya seperti air dari satu sumber memiliki jalur atau pipa
air itu akan menekan dan keluar menuju yang paling rendah dan paling terdekat. Mungkin itu salah satu analogi yang bisa saya gambarkan. Solusi decoupling, kapasitor decoupling atau bypass kapasitor harus letakkan sedekat mungkin dengan pin daya di IC. Jadi dalam satu IC itu ada banyak kaki dan ada pasti salah satu fungsi kaki power. Nah, si kapasitor decoupling ini harus sedekat mungkin ditempatkan di dekat kaki tersebut, kaki pin atau pin daya IC tersebut. Boleh paling sedekat mungkin atau di bawah komponen di jalur di layer bawahnya. Manfaatnya yang kita dapatkan meminimalkan area loop saat penarikan arus transient sehingga meredam noise di jalur daya. Jadi tadi ketika kita meletakkan kapasitor dekat dengan pin IC, pin daya IC ketika IC ini membutuhkan daya yang cepat dan besar yaitu daya transient, maka si supply ini maka si kapasitor ini akan bertindak sebagai penolong. Ibaratnya dia sebagai penyimpan cadangan. Jadi ketika membutuhkan daya besar, dia langsung memberikan daya tersebut. Jadi tidak ada kekurangan daya pada sistem. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teori 2 adalah kontrol crosstalk atau kontrol coupling. Fenomena permindahan energi yang tidak diinginkan dari jalur agresor ke jalur victim. Apa itu jalur agresor? Agresor itu adalah jalur yang memberikan gangguan dan victim adalah jalur yang terganggu, gitu ya. Nah, di sini tuh ada dua jenis gangguan dari coupling di sistem elektronika atau di PCB lebih spesifiknya. Nah, kita akan membahas capacitive coupling atau coupling kapasitif. Ini terjadi akibat medan listrik, ya. Medan listrik yang mendominasi pada impedansi rendah dari 25 ohm sampai 50 ohm rata-rata. Mekanismenya adalah ada perubahan tegangan yang cepat. Di sini ada dV dan dt. dV itu adalah delta tegangan, delta V, dan dt itu adalah delta time atau delta waktu. Ini ada perubahan yang sangat signifikan sehingga menginduksi arus perpindahan. Ya, contohnya mungkin ada di sini. Ini ada gambarannya tentang coupling, capacitive coupling. Nah, selanjutnya adalah coupling induktif atau induktif coupling terjadi akibat. Nah, pada sini perbedaannya adalah medan magnet yang dominan pada impedansi tinggi. Pada impedansi tinggi dari 75 ohm sampai 100 ohm ke atas. Mekanismenya adalah perubahan arus yang cepat, yaitu delta L per delta T. Di sini menginduksi tegangan sesuai hukum Faraday. Jadi adanya flux magnet. Nah, di situ akan mengakibatkan gangguan. Nah, ini contoh gambaran untuk crosstalk energy transfer ya. Di sini adalah jalur agresor. Ini adalah sinyalnya. Nah, ini adalah track sebelahnya lagi. Nanti kayak capacitive coupling dan inductive coupling seperti itu. Jadi sinyal yang tidak diinginkan ini menyeberang gitu ke sinyal sebelahnya, dan sinyal gangguan dari agresor ke victim ini akan menyebabkan kecacatan sistem. Kita lanjut. Nah, ada beberapa strategi mitigasi gangguan. Yang pertama ini adalah pemisahan atau spacing. Apa sih yang dimaksud dengan pemisahan ini? Ini yang lebih spesifik, kita berbicara ke arah desain PCB ya. Jadi memisahkan atau meningkatkan jarak fisik antar jalur kritis seperti sinyal clock.
Contoh kecilnya ada I2C atau I2C itu adalah ada SDA dan SCL. Untuk SDA itu untuk data dan SCL itu untuk clock. Sebisa mungkin jalur clock ini kita jauhkan dengan sinyal-sinyal lainnya. Yang kedua adalah orientasi ortogonal. Ini menempatkan jalur pada lapisan berbeda dengan posisi 90 derajat atau ortogonal dengan untuk meminimalkan kopling medan. Jadi jalur yang berbeda itu idealnya ditempatkan ortogonal di layar lainnya. Yang ketiga adalah bidang ground atau ground plane. Ground plane ini bertindak sebagai pelindung atau medan shield, meningkatkan jalur return path yang seragam dan berfungsi sebagai penyebar panas atau heat transfer. Nah, yang paling penting ini di sini adalah menyediakan jalur return, karena setiap signal dengan frekuensi tinggi di bawahnya itu harus dipastikan ground untuk return path-nya. Begitu. Kita lanjut. Nah, aplikasi tata letak kritis. Nih ada 4 yang yang saya bahas. Pertama adalah pengelompokan atau partitioning, memisahkan komponen berdasarkan fungsi utama, yaitu seperti catu daya, MCU, dan RF. Ini masing-masing dikelompokkan dan dipisahkan ya. Yang kedua adalah isolasi analog dan digital. Nah, memisahkan area sirkuit analog yang sensitif nih, analog itu sangat sensitif, dari sirkuit digital yang bising. Kenapa digital bising? Karena dengan dia clock yang tinggi, frekuensinya tinggi, itu akan menyebabkan gangguan. Maaf, kita kembali dulu. Nah, yang ketiga adalah isolasi RF. RF ini adalah radio frekuensi. Penggunaan bahan logam khusus yang terhubung ke ground untuk menutupi rangkaian RF. Nah, ini sebenarnya mah bukan RF-nya yang bermasalah ya, tetapi dia RF itu terlalu sensitif, maka dilindungi dengan shielding dengan bahan khusus agar tidak terganggu oleh rangkaian digital. Nah, yang keempat adalah star point connection. Apa itu? Star point connection adalah menghubungkan bidang ground, sirkuit sensitif dan digital. Sensitif itu tadi analog dan digital pada satu titik untuk mencegah kontaminasi noise. Jadi tidak boleh langsung di dalam satu ground, tapi harus dipisahkan dan dihubungkan antara ground analog dan ground digital pada satu titik. Nah, kita akhirnya masuk ke kesimpulan. Faktor penentu tata letak PCB adalah variabel kunci keberhasilan, integritas sinyal, dan reliability perangkat. Konsekuensi pelanggaran jika kita mengabaikan hal yang tadi kita bahas sedikit itu adalah melanggar hukum fisika. Frekuensi tinggi ini dapat menyebabkan desain cacat. Kenapa menyebabkan desain cacat? Karena sudah pasti setiap frekuensi tinggi ini akan mengakibatkan kegagalan jika tidak ditangani dengan baik. Efisiensi desain yang baik akan menekan biaya produksi dan mempercepat waktu pengembangan proyek. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.